Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan data atau biasa disebut dengan statistika ya. Nah, di dalam pengolahan data nanti ada 3 bagian yang Ibu jelaskan yang berkaitan dengan pengolahan data, yaitu yang pertama modus, median, mean atau rata-rata ya. Jadi modus, median, mean atau rata-rata. Nah, data itu merupakan kumpulan informasi dari sekelompok objek ya. Nah, kemudian data itu dikelompokkan menjadi 2. Ada namanya data kuantitatif dan ada namanya data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu datanya berupa bilangan atau nilai tertentu ya. Contohnya misalnya data usia anak, boleh juga hasil nilai semester dan lain-lain. Kalau data kualitatif itu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya itu data kegemaran atau hobi ya. Kemudian bisa juga data berat siswa ya. Nah, sekarang kita melangkah yang pertama yaitu modus. Ibu akan jelaskan ya. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul ya, atau yang sering muncul, atau yang sering disebut. Nah, contohnya supaya lebih jelas, perhatikan contoh. Tentukan modus dari kumpulan data berikut. Jambu, melon, mangga, melon, jambu, melon, jambu, mangga, melon. Jadi, di dalam soal ini ada 3 nama buah ya. Berarti cara menjawabnya sekarang kita tulis. Kita jawab yang pertama yaitu jambu. Jambu. Kemudian yang kedua adalah buah melon. Melon. Yang ketiga adalah buah mangga. Nah, sekarang kita perhatikan untuk jambu. Kita lihat jambu ini ada berapa kali? 1, 2, 3. Berarti jambu 3 kali ya. Ada 3. Kemudian melon. Kita lihat melon ada berapa kali disebut? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian untuk mangga 1, 2, hanya 2. Nah, sekarang kita perhatikan jambu ini nilainya ada 3. Jambu tadi ditulis ada 3 kali ya. Kemudian melon ditulis ada 4 kali, mangga ditulis ada 2 kali. Nah, dengan seperti ini kita bisa lihat nilai yang banyak muncul atau nilai yang besar itu adalah yang mana? Yang melon kan? Melon. Berarti modusnya adalah melon. Ya. Jadi begitu cara menjawabnya. Karena melon jumlahnya 4 ya. Kalau jambu kan 3, mangga 2. Berarti yang paling banyak adalah melon. Berarti modusnya adalah melon ya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Data usia dalam tahun anggota pramuka sebagai berikut. 15, 12, 10, 15, 14, 16, 14, 11, 13, 15, 18, 13, 15, 16, 17, 15, 17, 13, 16, 14. Tentukan modus data tersebut. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus bikinkan tabel. Kita buat tabel supaya lebih gampang ya. Berarti di sini usia. Usia dalam kurung tahun. Karena yang diketahui adalah data usia ya. Kemudian banyak anak.
banyak anak. Nah, setelah itu kita akan lihat usia anak yang paling rendah yaitu berapa tahun. Kita lihat. Ternyata 10 tahun. Dan yang usia yang paling tinggi yaitu 18 tahun. Berarti kita harus menulis dulu dari usia yang di paling bawah, yaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, jadi ini usia anak ya. Usia anak paling rendah yaitu 10 tahun dan yang paling tinggi adalah 18 tahun. Nah, sekarang kita akan cari yang berusia 10 tahun itu ada berapa anak. Sekarang kita lihat ya. Usia 10 tahun. Kita coret ya. 1. Ternyata cuma 1 ya. Berarti banyaknya anak kita tulis 1. Kemudian yang berusia 11 tahun. Kita coret 1. Tidak ada lagi, ternyata cuma 1 anak. Yang berusia 12 tahun. Kita coret 1. Masih ada 1. Tidak ada ya, ternyata hanya 1 anak. Sekarang kita lihat yang berusia 13 tahun. Berusia 13 tahun, ini 1, 2, kemudian 3, berarti ada 3. Kemudian yang berusia 14 tahun. Berusia 14 tahun, 1, 2, 3. Ternyata ada 3 anak. Sekarang kita lihat yang berusia 15 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata hanya 5 anak. Yang berusia 16 tahun. 1, 2, 3. Ternyata ada 3 anak. Yang berusia 17 tahun, kita lihat. 17 tahun. 1, 2. Ternyata ada 2 anak. Yang berusia 18 tahun, kita lihat. Ternyata hanya ada 1 orang. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat ya, bahwa yang berusia 10 tahun itu ada 1 orang. Berusia 11 tahun ada 1 orang. Berusia 12 tahun ada 1 orang. 13 tahun 3 orang. 14 tahun 3 orang. 15 tahun 5 orang. 16 tahun 3 orang. 17 tahun 2 orang. 18 tahun 1 orang. Nah, dengan adanya tabel seperti ini, kita bisa lihat anak yang berusia berapa tahun yang paling banyak. Kita perhatikan. Ternyata yang ini ya. Ternyata yang ini. Yang berusia 15 tahun. Yang berusia 15 tahun itu adalah 5 orang. Berarti modusnya, kita tulis ini. Modusnya adalah 15. Modusnya adalah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun ya. Ya, jadi modusnya adalah 15 tahun yang ini. Jadi yang berusia 15 tahun itu ada 5 anak. Ya. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga. Kita perhatikan. Tentukan modus dari data warna kesukaan siswa berikut. Perhatikan. Warna merah. Ini ada gambar segitiga ya.
warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan ada warna biru. Nah, sekarang kita perhatikan, satu segitiga ini mewakili 2 orang. Berarti warna merah, jadi yang suka warna merah ini ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita tulis ya, kita jawab dulu. Merah, di situ gambarnya ada 8, sedangkan satu segitiga itu mewakili 2 orang. Berarti jumlah gambar ini ada 8, berarti 8 dikali 2. Dikali 2 ya, karena satu segitiga mewakili 2 orang, berarti dikali 2 sama dengan 16. Jadi 16 orang. Kemudian yang suka dengan warna kuning. Yang suka dengan warna kuning, kita perhatikan ada berapa segitiga? Ada 4. Berarti 4 dikali satu segitiga mewakili 2 orang. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8 orang. Kemudian warna hijau. Warna hijau, kita perhatikan ada berapa gambarnya? Ada 5. Berarti 5 dikali satu segitiga mewakili 2 orang. Berarti kali 2 sama dengan 10 orang. Kemudian warna biru. Warna biru, kita lihat ada berapa segitiga warna biru? Ada 3, berarti 3 dikali ini 2. Sama dengan 6 orang. Nah, sekarang kita perhatikan. Dengan mengerjakan seperti ini, kita bisa lihat warna apa yang paling banyak disukai oleh siswa. Kita bisa lihat ya. Yang paling banyak disukai oleh siswa adalah ini. Karena ada 16 orang. Berarti modusnya adalah merah. Ya, modusnya adalah merah karena ada 16 orang siswa yang menyukai merah. Jadi yang paling banyak ya, itulah modusnya. Ya. Jadi Ibu harapkan kalian bisa paham dengan penjelasannya Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.